Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Aura ini memancarkan perasaan hangat yang menyebar ke seluruh area. Ketika Ouyang Hua dan Wang Lin muncul, itu menyebabkan semua orang di lembah menjadi diam. Perasaan hangat yang baru saja dirasakan Wang Lin langsung menghilang. Semua wanita memeluk erat anak-anak mereka sambil menatap Wang Lin dengan gugup. Namun tidak semua orang di lembah itu memandang Wang Lin dengan waspada. Ada beberapa yang menatapnya dengan rasa terima kasih di mata mereka. Langkah Ouyang Hua tidak berhenti saat dia melewati api dan berjalan ke kedalaman lembah. Wang Lin mengikuti Ouyang Hua dengan langkah yang tidak cepat maupun lambat. Saat dia melewati api, semua penduduk desa memberi jalan kepadanya. Ketika salah satu wanita itu melarikan diri, dia tidak memegang anaknya dengan cukup erat, sehingga anaknya terjatuh. Dia ingin menggendong anaknya lagi, tetapi wajahnya menjadi pucat ketika dia melihat Wang Lin telah tiba. Adapun anaknya, dia bangkit berdiri. Dia tampaknya tidak menyadari tatapan cemas ibunya dan menatap Wang Lin dengan rasa ingin tahu. Ketika Wang Lin berjalan melewati anak itu, dia berhenti sejenak dan menundukkan kepalanya untuk menatapnya. Anak ini tampak sangat tegap dan jujur. Ketika menatapnya, Wang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan masa kecil Daniu. Wang Lin tersenyum sambil mengusap kepala anak itu dan berjalan melewatinya. Setelah Wang Lin pergi, ibu anak itu bergegas maju dan meraih anaknya sebelum segera mundur. Dari kejauhan, terdengar suara omelan. Baru setelah Wang Lin pergi untuk waktu yang lama, perasaan hangat di sekitar api unggun kembali lagi. Ouyang Hua segera membawa Wang Lin ke kedalaman lembah. Daerah ini berbentuk seperti labu dan pintu masuknya adalah lembah. Saat ini, Ouyang Hua berdiri di dasar labu. Tidak banyak pohon di sini dan ada banyak tanaman aneh yang tumbuh di tanah. Menginjak tanah akan menimbulkan suara gemerisik dan memberikan perasaan yang sangat lembut. Yang mulia Dewa Surgawi, tolong lihatlah. Ouyang Hua langsung berhenti bergerak dan menunjuk ke depan. Kekuatan jiwa Wang Lin menyebar dan dia segera menunjukkan ekspresi sedang berpikir. Pandangannya segera jatuh pada tebing di kedalaman lembah. Tebing ini sepenuhnya berwarna biru kehijauan dan jika dibandingkan dengan tebing lainnya, maka tebing ini langsung terasa sangat berbeda. Namun bukan itu yang menarik perhatian Wang Lin. Yang menarik perhatiannya adalah benda putih seperti kristal di tengah tebing. Kristal ini berbentuk berlian dan tergantung di tebing. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya yang merenung. Sebelumnya, ketika dia menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menyapu area tersebut, dia tidak menemukan apapun. Namun sekarang, dia yang sudah berada di dekatnya mampu melihatnya dan sekarang dia memperoleh sedikit wawasan. Ada fluktuasi energi spiritual surgawi yang keluar dari kristal putih, tetapi setelah mengamatinya lebih dekat, Wang Lin punya pemikiran yang berbeda. Ini bukan energi spiritual surgawi. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya misterius saat dia melangkah maju, lalu menunjuk kristal itu dan mencoba merasakannya dari kejauhan. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia menarik jari tengahnya dan mulai berpikir. Ouyang Hua segera berkata dengan lembut, "Yang mulia Dewa Surgawi, ini adalah benda yang menurut leluhur harus dimiliki oleh kalian orang asing. Kalian menyebutnya energi spiritual surgawi yang mengkristal, tetapi kami menyebutnya kristal roh iblis. Peranan kristal roh iblis adalah untuk membantu anggota suku pulih dari cedera. Itulah mengapa aku berkata bahwa jika aku memberikan ini, maka semua anggota suku akan mati satu persatu. Namun kualitas kristal roh iblis ini rendah, jadi kemampuan penyembuhannya tidak begitu bagus. Dibandingkan dengan pil milikmu, aku lebih suka menggunakannya."
Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat dia mengangkat tangannya sekali lagi dan meremas tangannya. Segera suara gemuruh datang dari tebing. Awalnya lembut, tetapi itu menjadi lebih keras. Gemuruh-gemuruh datang dari tebing dan segera diperhatikan oleh orang-orang yang berada di dalam lembah. Selain itu, gemuruh yang dahsyat itu nampaknya menyebabkan tebing-tebing di sekitarnya berguncang, seolah-olah ada seekor naga bumi yang bergerak-gerak di bawahnya. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya tertarik dengan ganas. Setelah beberapa kali terdengar suara retakan, kristal putih itu terlepas dari tebing dan mendarat di tangannya. Pada saat dia menyentuh kristal putih itu, Wang Lin langsung merasakan aura dingin keluar darinya. Aura ini langsung memasuki tubuhnya melalui lengan kanannya. Aura putih ini tidak berjalan melalui meridiannya, tetapi bergerak di sepanjang tulangnya. Setelah berputar cepat melalui tubuh Wang Lin, aura itu berkumpul di dantiannya. Perlahan-lahan, itu mengembun menjadi kristal seukuran butiran beras yang mengeluarkan aura putih saat perlahan berputar dan membuatnya tampak seperti nebula. Aura putih ini tampak seperti energi spiritual surgawi, tetapi sebenarnya aura ini sangat berbeda. Energi spiritual surgawi bersifat lembut, sedangkan energi ini selain bersifat lembut, tetapi mengandung aura iblis yang kuat. Setelah menyerap energi iblis ini, seluruh tubuh Wang Lin mengalami perubahan yang sangat nyata. Ada nyala api iblis yang berkelap-kelip di matanya, pakaiannya juga bergerak tanpa angin, dan aura iblis menyebar ke udara. Ketika Ouyang Hua melihat semua ini, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia segera menghirup udara dingin sambil mundur beberapa langkah dan bergumam pada dirinya sendiri. Kabarnya, saat pertama kali orang asing bersentuhan dengan kristal roh iblis, ada perubahan energi iblis di tubuh mereka. Saat ini, mata Wang Lin menyipit dan api iblis di matanya telah menghilang. Kemudian, aura iblis di sekitarnya pun ikut menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa yang aneh. Energi spiritual surgawi yang dipenuhi dengan energi iblis ini terlalu aneh. Setelah aku menyerapnya, energi itu membentuk areanya sendiri. Aku samar-samar bisa merasakan bahwa aura ini seharusnya bisa dipadukan dengan energi spiritual surgawi, dan dengan demikian dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Namun saat ini, energi iblis ini terlalu kecil dan mustahil untuk diuji. Wang Lin merenung sejenak sebelum menyentuh tas penyimpanannya, dan lebih dari selusin botol terbang keluar lalu mendarat di kaki Ouyang Hua. Saat melihat ini, Ouyang Hua langsung gemetar, lalu dia memeriksa setiap botol sebelum menyimpannya. Kamu boleh pergi. Aku harus berkultivasi di sini. Saat besok tiba, aku akan pergi sendiri, kata Wang Lin dengan tenang. Dia kemudian tidak lagi peduli dengan Ouyang Hua saat dia mulai merasakan kristal roh iblis yang terbentuk di dalam tubuhnya. Ouyang Hua segera mengangguk cepat, lalu dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin sebelum pergi. Tak lama kemudian, tempat itu menjadi sunyi. Tetapi sesekali terdengar suara tawa dari api unggun di kejauhan. Wang Lin memusatkan seluruh perhatiannya pada kristal roh iblis. Jika aku memiliki banyak kristal ini, bahkan jika aku tidak dapat menggabungkannya dengan energi spiritual surgawi, maka kristal ini akan tetap menjadi kekuatan lain. Setidaknya ada 1000 kultivator yang datang, dan aku yakin tujuan setiap orang adalah kristal roh iblis ini. Pembunuhan antar kultivator mungkin untuk mencuri kristal roh iblis ini. Aku hanya tidak tahu apa efek lain yang dimiliki oleh kristal roh iblis ini. Energi iblis ini pasti memiliki kegunaan lain. Kalau tidak, maka tidak mungkin menyebabkan begitu banyak pertumpahan darah. Aku khawatir masih ada rahasia yang tidak ku ketahui yang tersembunyi di dalamnya. Hanya ketika aku memecahkan semua misteri ini, aku dapat memutuskan arah masa depanku.
500 tahun tidaklah lama, tetapi juga tidak singkat. Namun jika menyerap lebih banyak kristal roh iblis dapat membantu meningkatkan kultivasiku, maka aku mungkin akan membiarkan diriku melakukan pembunuhan berantai seperti di lautan iblis. Segera kilatan cahaya dingin muncul di mata Wang Lin dan dia menjilat bibirnya. Waktu berlalu dengan lambat dan kini sudah larut malam. Meskipun api masih menyala, sebagian besar penduduk desa telah kembali ke rumah mereka. Hanya wanita dan anak-anak yang pergi beristirahat. Sementara itu seluruh pria mengambil berbagai senjata dan berkumpul di pintu masuk lembah. Ouyang Hua ada di antara mereka. Matanya sangat serius saat dia menatap ke arah luar lembah. Aku berharap formasi ini dapat bertahan melawan roh-roh jahat. Aku juga berharap Dewa Surgawi akan membantu kami. Ouyang Hua mendesah. Alasannya mengundang Wang Lin ke lembah selain karena dia tidak dapat menghentikannya adalah karena formasi itu telah sangat melemah. Dia tidak yakin apakah formasi itu masih dapat bertahan. Itulah mengapa dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Wang Lin tetap tinggal. Dia bahkan memberitahu Wang Lin banyak rahasia dan bahkan bersedia menukar kristal roh iblis yang merupakan jantung desa mereka. Ouyang Hua melihat ke arah penduduk desa di sekitarnya sebelum menghela nafas dan bergumam pelan. Aku tidak perlu mengatakan apa yang perlu dilakukan pada malam roh jahat. Jika kita bisa bertahan malam ini, maka semuanya akan aman. Saat ini Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meski langit masih gelap, namun bagi Wang Lin ada perubahan yang sedang terjadi. Di dalam kegelapan ini terdapat aura ungu dan ada semburan energi iblis dengan kekuatan bervariasi yang menyebar di cakrawala. Lembah ini bukanlah tujuannya dan mereka hanya melewatinya. Sambil menatap langit, Wang Lin menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia menempelkan tangannya di dahinya dan jiwa asalnya segera meninggalkan tubuhnya. Dia kemudian terbang keluar dari lembah melewati formasi dan langsung menuju ke langit. Jiwa asalnya tidak berhenti saat dia menyerbu ke arah datangnya gelombang energi iblis. Semakin dekat jiwa asalnya, semakin kuat tekanan dari energi iblis itu. Cakupan energi iblis ini terlalu besar, jadi mustahil untuk melihat di mana itu akan berakhir. Sepanjang perjalanan, seluruh daratan yang dilewati energi jahat itu akan menjadi tandus dan hewan-hewan akan mengeluarkan serangkaian kesedihan sebelum berubah menjadi kerangka putih. Melihat semua ini, Wang Lin sedikit mengerinyit. Pada saat ini, jika seseorang melihat ke tanah roh iblis dari atas, mereka akan melihat aura ungu menyebar dari lokasi pusatnya. Jangkauannya bisa dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan seluruh tanah roh iblis. Sepotong jiwa asal Wang Lin dengan cepat mundur setelah memeriksanya, namun pada saat ini, jiwa asalnya tiba-tiba berhenti. Dia segera menyebarkan kekuatan jiwanya dan menusuk dalam-dalam ke gelombang energi iblis. Dia melihat bahwa di kedalaman gelombang energi iblis ini dan di samping gelombang energi iblis yang tak berujung, ada seseorang. Orang-orang ini mengenakan jubah hitam berkulit dingin berbibir tipis dan secara keseluruhan tampak sangat ganas. Saat ini dia memegang pedang hitam di tangannya dan saat dia mengarahkan pedangnya, ada aura ungu aneh yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, orang ini dengan gila-gilaan menyerap sejumlah besar energi iblis. Pada saat kekuatan jiwa Wang Lin menyapu, lelaki tua itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah jiwa asal Wang Lin sebelum menunjukkan senyuman yang dingin. Kultivasimu tidaklah buruk untuk dapat menemukan keberadaanku. Awalnya aku ingin mengejutkanmu. Pria berjubah hitam itu mengarahkan pandangannya dan berkata, "Bertemu denganku adalah takdirmu.
Bahkan jika kamu menyerahkan kristal roh iblismu, itu tidak akan berguna. Kamu adalah mangsaku." Jiwa asal Wang Lin menatap dingin ke arah orang itu, lalu terbang kembali tanpa sepatah kata pun. Pria berjubah hitam itu tidak berhenti, tetapi menunjukkan senyuman menghina. Seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, kamu pasti akan mati hari ini. Setelah menyerap kristal roh iblismu, aku seharusnya hampir memenuhi persyaratan untuk memasuki kota iblis langit. Terlihat ada sedikit semangat yang muncul di matanya. Sementara itu di dalam lembah, jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya dan matanya berubah dingin. Dia adalah kultivator planet Tianyun pertama yang kutemui di sini. Dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Tetapi tidak semudah itu jika dia ingin membunuhku. Di luar lembah, gelombang energi iblis melonjak seperti gelombang pasang menuju lembah. Formasi di sekitar lembah segera menyala, tampaknya menahan tekanan energi iblis. Namun tekanan energi iblis itu tidak hanya menyerang sekali, tetapi berlangsung cukup lama. Cahaya di sekitar lembah mulai berkedip-kedip dan menunjukkan tanda-tanda tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Meskipun di dalam lembah masih sepi, tetapi ada ketegangan di udara. Semua lelaki dewasa berdiri di depan pintu masuk lembah dan memegang senjata mereka. Keringat membasahi telapak tangannya, dan saat mereka menatap pintu masuk lembah dengan seksama, napas mereka menjadi kasar. Ouyang Hua berdiri di hadapan semua orang. Dia mengangkat tangan dan melantunkan bahasa yang rumit untuk mempertahankan formasi. Malam roh-roh jahat terjadi setiap 3 bulan sekali, dan dengan berapa lama Ouyang Hua ada, dia biasanya percaya diri dengan formasi itu. Tetapi hari ini dia sangat gelisah. Formasi itu menjadi lemah oleh Wang Lin, jadi dia tidak tahu apakah itu akan mampu bertahan melawan roh-roh jahat malam ini. Begitu formasi itu pecah, maka semua kehidupan di dalam lembah akan dilahap oleh roh-roh jahat yang bersembunyi di dalam energi iblis tersebut. Ketika gelombang energi iblis menghantam formasi, tampaknya itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan bahkan ada retakan yang muncul di atasnya. Tepat pada saat ini terdengar suara gemuruh yang keras. Jelas itu berasal dari seseorang yang menabrak formasi sehingga banyak retakan yang muncul. Orang-orang di dalam lembah dapat merasakan dengan jelas kekuatan benturan tersebut. Banyak wanita dan anak-anak yang terbangun karena guncangan itu. Jauh dari lembah, seorang lelaki berjubah hitam mengarahkan pedangnya dan darah mengalir kemana-mana. Seekor binatang hitam pekat yang panjangnya sekitar 1 meter dan bertanduk tunggal telah muncul. Hampir pada saat kemunculannya, binatang itu dipotong menjadi 2 oleh lelaki berjubah hitam. Setelah membunuh binatang buas itu, pria berjubah hitam menarik napasnya dalam-dalam dan seuntai energi iblis keluar dari tubuh binatang buas misterius itu dan memasuki tubuhnya. Perasaan yang sangat nyaman segera memenuhi tubuhnya. Tak lama kemudian, matanya berbinar dan menatap lembah di kejauhan. Dia memperlihatkan senyum kejam saat dia mengarahkan pedangnya dan melemparkannya ke arah lembah. Tubuh lelaki berjubah hitam itu melayang ke udara lalu mendarat di pedang dan menyerbu langsung ke arah lembah. Sementara itu di dalam lembah, Wang Lin berdiri lalu melangkah dan berubah menjadi awan hijau sebelum muncul kembali di depan Ouyang Hua dan kelompoknya. Kemunculannya sama sekali tidak menimbulkan suara. Hal ini menyebabkan ekspresi seluruh penduduk desa langsung berubah drastis dan mereka tanpa sadar melangkah mundur. Namun Ouyang Hua menunjukkan ekspresi gembira dan dia segera berkata, "Yang mulia Dewa Surgawi, tolong selamatkan kami." Tepat saat dia selesai berbicara, terdengar suara dingin pria berjubah hitam. "Perburuan dimulai."
Ekspresi wajah Wang Lin tetap sama, tetapi Ouyang Hua menunjukkan ekspresi ketakutan dan kepahitan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Aku akan menyaksikan pertarungan antara dua orang asing. Tepat pada saat ini, sejumlah energi pedang menyambar yang menyebabkan formasi itu bergetar dan sejumlah retakan besar muncul di atasnya. Wang Lin mencibir dan menepuk tas penyimpanannya. Dengan satu gerakan, bendera pembatasan berubah menjadi untayan gas pembatasan yang menyerbu ke dalam formasi dan melesat di sepanjang retakan. Segera retakan dalam formasi pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan dengan penambahan bendera pembatasan, kekuatan formasi meningkat beberapa kali lipat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melangkah maju dan menghilang sepenuhnya. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di luar lembah. Pria berjubah hitam itu menatap dingin Wang Lin dari jarak 100 kaki. Terlihat ada makhluk gas ungu yang bergerak di sekitar mereka seperti hantu. Tangan kanan Wang Lin segera menunjuk ke udara, dan seekor binatang roh iblis tiba-tiba menjerit memilukan dan menghilang. Pria berjubah hitam itu mengamati Wang Lin dengan seksama dan matanya segera menyipit. Kesombongannya sebelumnya telah menghilang dan sekarang dia tampak ragu-ragu dan bertanya, "Rekan kultivator berasal dari sekte mana?" Namun tiga helai gas abu-abu telah bergerak di antara jari-jari Wang Lin yang menciptakan suara melolong. Dia menatap dingin ke arah pria berjubah hitam itu dan berkata, "Apa-apaan semua omong kosong ini? Kalau kamu tidak mau bertarung, maka segeralah pergi." Pria berjubah hitam itu tertawa marah dan berkata, "Sungguh orang yang sombong. Kalau bukan karena wajahmu yang tidak asing dan aku tidak ingin menyakiti teman atau seseorang yang kukenal, kenapa aku harus berbicara denganmu? Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." Wang Lin bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengan orang ini. Saat dia berbicara, Wang Lin segera menepuk tas penyimpanannya dan pedang surgawi muncul. Dia kemudian melangkah dan menebas dengan pedang surgawi. Sinar energi pedang setinggi beberapa kaki terbang keluar dan turun ke arah pria itu seperti kilat. Pada saat yang sama, pedang setengah bulan itu mengikuti dari belakang membawa serta petir. Ketika lelaki berjubah hitam itu melihat energi pedang, dia segera mundur dan berteriak, "Jadi kamu adalah rekan kultivator dari sekte pedang Daluo? Kamu seharusnya tahu aturan di sini. Serahkan kristal itu dan aku tidak akan menyakitimu." Saat energi pedang mendekat, pria berjubah hitam itu mengangkat pedangnya untuk menangkisnya. Dia segera terlempar ke belakang beberapa kaki dan energi pedang itu dengan cepat runtuh. Namun pada saat energi pedang itu runtuh, suara retakan datang dari pedang di tangannya. Ketika pria berjubah hitam itu menatap pedang terbang retak di tangannya, tatapannya langsung berubah menjadi dingin. "Beraninya kamu merusak pedang terbangku? Hari ini, bahkan jika kamu adalah anggota dari sekte pedang Daluo, kamu akan mati." Tangannya segera membentuk segel dan api hitam muncul di telapak tangannya. "Api pembakar bumi, bakar dia sampai habis." Dia kemudian menunjuk ke depan dan api hitam itu terbang ke depan. Saat di udara, api itu menyebar menjadi api-api kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghujani Wang Lin. Begitu api hitam itu turun, ada kilatan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini menyebabkan ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis dan memaksa tubuhnya mundur 3 inci. Namun dia terlambat. Tiba-tiba dia melihat darah menyembur keluar dari sisi kanan dadanya. Lalu dia memperlihatkan ekspresi tidak percaya saat dia dengan cepat mundur sambil mengambil beberapa pil dan menelannya. Saat berikutnya, pedang berbentuk setengah bulan itu muncul di samping pedang surgawi dalam sekejap. Terlihat masih ada sedikit darah di pedang itu.
Mata Wang Lin menyipit. Kultivasi orang di hadapannya memang kuat. Harus dikatakan bahwa pedang setengah bulan itu sangat cepat, dan bahkan jika Wang Lin sendiri yang menghadapinya, akan sulit untuk menghindari bencana jika dia tidak siap. Namun orang ini mampu memaksa dirinya bergerak 3 inci pada saat kritis untuk menghindari cedera fatal. Itu berarti bahwa kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada Wang Lin dan mampu mendeteksi pergerakan pedang setengah bulan. Saat ini ada sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Karena kultivasi orang ini lebih kuat, maka dia merasa harus membunuhnya sekarang. Jika dia dibiarkan melarikan diri dan pulih, maka saat dia kembali, Wang Lin mungkin tidak akan bisa melawannya lagi. Memanfaatkan momen ketika musuhnya terluka, Wang Lin segera menyerang. Wang Lin sama sekali mengabaikan kobaran api di langit saat dia menyerang seperti kilat dan menekan ibu jarinya ke bawah. Jari kematian. Pria berjubah hitam itu menempelkan tangannya di dadanya dan lukanya segera sembuh. Wajahnya pucat saat dia menatap tajam ke arah Wang Lin. Dia segera menggoyangkan pedang di tangannya dan berteriak, "Pedang menyebar!" Dengan satu teriakan, pedang itu hancur berkeping-keping di hadapannya dan kemudian menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, tetapi dia tidak menghindar. 2 dari 3 helai gas abu-abu yang bergerak di antara jari-jarinya telah muncul di dahinya. Segel kekuatan hidup. Begitu simbol muncul, itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, pecahan-pecahan pedang itu telah tiba dan api dari langit juga turun menyerang Wang Lin. Saat api turun dari langit, mereka berubah menjadi 2 naga api. Mereka bergerak dan meraung seperti naga sungguhan saat menyerang ke arahnya. Suara itu dengan cepat memasuki telinga Wang Lin yang menyebabkan jiwa asalnya bergetar. Naga itu menerjang ke arahnya sambil menggeram dan meraung lalu mencoba melahapnya. Segera terjadi ledakan dahsyat yang dapat didengar dari jarak 5.000 km. Saking dahsyatnya, langit pun berubah warna dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi. Riak-riak fluktuasi mantra yang tak terhitung jumlahnya di pusat ledakan menyebar dalam gelombang kejut yang besar. Bahkan gelombang energi iblis itu didorong mundur jauh hingga akhirnya menjadi tenang. Tak lama kemudian, gelombang energi iblis menyerbu kembali seperti pasukan kuda yang berlari kencang dan sekali lagi menutupi area tersebut. Pria berjubah hitam itu berdiri di dalam gelombang kejut ini. Bukan saja dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, tetapi matanya menjadi sangat serius. Dia menarik nafasnya dalam-dalam dan dengan cepat mundur beberapa puluh kaki. Kemudian tangannya mulai membentuk segel dan dia segera menatap ke tempat terjadinya ledakan. Bahkan sama sekali matanya tidak berkedip. Area ledakan menjadi gelap saat energi iblis kembali menyerbu. Tetapi di dalam kegelapan ini, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Pakaian sosok itu berkibar di udara tanpa angin dan terdengar suara lolongan dari lengan kanannya. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat sesuatu seperti ular kecil yang bergerak di antara jari-jarinya. Saat sosok itu perlahan berjalan keluar, ekspresi pria berjubah hitam yang tidak jauh darinya menjadi semakin gelap. Kecepatannya dalam membentuk segel menjadi semakin cepat dan dia juga mengucapkan beberapa mantra. Adapun sosok Wang Lin setelah berjalan beberapa langkah, energi iblis di sekitarnya terbagi 2, seolah-olah ada seseorang yang memaksa mereka terpisah. Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.